Oke, selamat semalam semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang skripsi yang berjudul Teknik Pengamatan dan Analisis Fragmentasi Hasil Peledakan Batuan Andesit pada tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Penelitian ini membahas bagaimana kualitas hasil peledakan dianalisis, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana teknik pengambilan data di lapangan. Latar belakang penelitian. Dalam kegiatan penambangan, khusus tambang andesit, peledakan merupakan proses yang sangat penting. Batuan andesit adalah batuan beku keras sehingga harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum diangkut ke alat pengolahan. Kualitas peledakan diukur melalui fragmentasi, yaitu ukuran-ukuran batuan hasil ledakan. Fragmentasi yang baik akan mempercepat proses pemuatan dan pengangkutan, meningkatkan efisiensi alat gerik muat, mengurangi boulder, menurunkan biaya produksi. Namun, PT Gunung Mas Jaya Indah belum memiliki data pasti mengenai kualitas fermentasi aktual yang dihasilkan pada kegiatan peledakan mereka. Selain itu, teknik pengambilan foto di lapangan dan berbagai kondisi geometri lubang peledakan juga mempengaruhi akurasi analisis. Karena itulah penelitian dilakukan untuk, pertama, mengukur fragmentasi aktual di lapangan, kedua, membandingkan hasil nyata dengan perhitungan teoritis menggunakan metode Kussram, dan yang ketiga, mengetahui faktor penyebab perbedaan, dan yang terakhir atau yang keempat, memberikan rekomendasi geometri peledakan yang lebih optimal. Tujuan penelitian secara rinci, penelitian ini bertujuan yaitu pertama, mengetahui kualitas fragmentasi hasil peledakan di PT GMCI, dan kedua, menentukan teknik pengambilan foto yang tepat agar hasil analisis split deskop akurat. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh geometri peledakan, lubang basah, serta kemiringan lubang terhadap ukuran fragmentasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, membandingkan 3 model geometri peledakan, ya, yang ada 3 itu RLS, CY Konya, dan EJ eksplosif. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yulianto Taplo. Baik, perkenalkan, selamat malam. Nama saya Yulianto Taplo, dan ini 2022-63056. Di sini saya akan lanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Yang keempat ada metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama ada A, pengambilan data lapangan, data geometri peledakan, barden, spacing, kedalaman bor, subdrilling, stemming, pola VCAT. Kedua ada kondisi lubang bor, kering, basah, atau miring. 3. Foto fragmentasi menggunakan kamera HP berdasarkan jalur area of influence. Yang B ada pengolahan data, dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ada metode teoritis model Kussram. Model ini digunakan untuk menghitung ukuran rata-rata fragmentasi, indeks keseragaman, ukuran karakteristik, dan presentasi boulder. Kussram menggabungkan rumus Kuznetsov dan Rosen-Ramler. Yang kedua ada metode aktual atau software split desktop. Tahapannya, gambar yang ditentukan skalanya, fragmentasi diidentifikasi. Yang ketiga ada grafik distribusi ukuran batuan dihitung. Berikutnya ada hasil beberapa foto digabungkan berdasarkan area of influence. Metode ini menunjukkan kondisi batuan yang sebenarnya. Yang kelima adalah ada hasil penelitian. A. Hasil analisis menggunakan split desktop dari pengolahan foto di lapangan diperoleh ukuran rata-rata fragmentasi 37,50 cm. Indeks keseragaman 1,2, rentan ukuran dominan 25-50 cm, boulder itu 18%. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual fragmentasi yang masih menghasilkan cukup banyak boulder besar dari 80 cm. B. Ada hasil analisis teoritis menggunakan Kussram. Dari perhitungan teoritis diperoleh ukuran rata-rata fragmentasi 32,39 cm, indeks keseragamannya 0,71, ukuran karakteristik batuan 55,71 cm, boulder 16%. Terlihat bahwa hasil teoritis sedikit lebih kecil dibandingkan hasil aktual. Yang keenam ada pembahasan perbedaan. Perbedaan antara hasil teoritis dan aktual muncul karena beberapa faktor. Yang pertama ada lubang basah. Lubang yang berisi air menyebabkan daya ledak unfold menurun, energi tidak tersalurkan optimal, boulder meningkat. Pada penelitian ini, lubang basah berkontribusi pada meningkatnya presentasi boulder. Yang kedua adalah kemiringan lubang bor. Lubang bor yang miring menghasilkan bidang bebas yang lebih besar, energi ledakan tidak merata, fragmentasi tidak konsisten. Grafik menunjukkan lubang miring cenderung menghasilkan fragmentasi lebih besar atau lebih banyak oversize. Yang ketiga ada variasi geometri peledakan. Barden dan spacing sangat menentukan ukuran fragmentasi. Jika barden terlalu besar, energi tidak efektif, batuan besar banyak. Jika terlalu kecil, flying rock dan fragmentasi terlalu halus. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Andriani, NIM 2022-63028. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal. Yang di review yang pertama itu Natalia, selanjutnya yang kedua itu Taplong. Di sini saya akan melanjutkan review dari teman-teman saya, yaitu
perbandingan geometri peledakan usulan. Penelitian ini menghasilkan 3 metode. Yang pertama itu RLAS, itu menghasilkan fragmentasi terbaik, persentase bouldernya hanya 9%. Sedangkan yang kedua adalah CVCO-nya, itu hasil menengah, terus boulder lebih besar daripada RLAS. Terus yang ketiga EC atau EC explosive, itu metode berbasis trial dan error, hasil paling tidak stabil, sehingga metode RLAS direkomendasikan untuk tambang ini. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama itu fragmentasi aktual di PT GMJI adalah sekitar 32 sampai 37 cm dengan bouldernya 16 sampai 18%. Terus yang kedua, teknik pengambilan foto dan penentuan area of influence sangat menentukan akurasi pengolahan split desktop. Terus yang ketiga, faktor utama yang mempengaruhi hasil fragmentasi adalah lubang basah, kemiringan lubang, dan geometri peledakan. Sedangkan yang keempat adalah dari 3 geometri usulan, RLAS adalah yang paling optimal dengan bouldernya hanya 9%. Yang terakhir, hasil penelitian dapat menjadi dasar perusahaan untuk memperbaiki desain peledakan ke depannya. Selanjutnya, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai kualitas peledakan di PT Gunung Mas Jaya Indah, cara analisis fragmentasi, serta rekomendasi peningkat produktivitas. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Demikian review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.